Kita waktu menjadi umat kerajaan Allah yang perlu kita sadari adalah yang pertama kita udah selamat. Itu dulu, amin. Yang kedua, hidup kita ini sekarang untuk Tuhan. Hidup kita ini menjadi ranting pohonnya Tuhan. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi di channel Murid Kristus dari saya, Pendeta Jimmy Ambarita. Saya hari ini mendapatkan sebuah kabar baik dari Tuhan sewaktu saya membaca di Yohanes pasal 15 mengenai pokok anggur yang benar. Saya membaca dan mendapatkan inspirasi di sana ada beberapa hal. Mungkin saudara kurang paham atau mungkin ada sesuatu yang lewat dari pembacaan tentang pokok anggur yang benar ini yang membukakan pemikiran saya. Apa itu? Ya, saya membaca di dalam pokok anggur yang benar ini dikatakan di ayat pertama adalah Aku adalah pokok anggur yang benar, kata Tuhan Yesus, dan Bapa adalah pemiliknya. Di sana kita bisa melihat bahwa Yesus itu sendiri adalah pokok anggur dan Bapa adalah pemiliknya. Artinya pemilik usaha atau kebun dari pokok anggur tersebut adalah Bapa. Lalu posisi kita adalah ranting, betul ya? Dan di sana dikatakan bahwa kita ranting. Kalau ranting kita melekat kepada pohon, maka kita akan berbuah lebat. Lalu dikatakan juga di ayat 3 bahwa ranting itu dibersihkan dan dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa engkau adalah ranting yang sudah dibersihkan itu karena sudah dibersihkan melalui firman Tuhan. Dari hal ini saya mendapatkan sesuatu seperti ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau dikatakan bahwa Bapa adalah pemilik dari pokok anggur yang benar, di sana Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita adalah sebenarnya inti dari kehidupan kita menjadi umat kerajaan Allah adalah bukan diri kita, tetapi Allah itu sendiri. Dan kita bagian daripada umatnya yang ada di dalam kerajaan Allah. Namun mengapa kita harus di dalam kerajaan Allah? Sebenarnya manusia cuma punya dua hal di dalam hidupnya. Apakah dia di dalam kerajaan Allah atau di luar kerajaan Allah? Jadi tidak ada pilihan di tengah-tengah, saudara. Kalau kita di dalam kerajaan Allah, maka Allah lah yang menjadi raja kita. Tetapi kalau kita berdiri di luar dari kerajaan Allah, maka diri kita atau entah siapa itu yang lain yang menjadi raja kita. Sehingga suatu kita memilih menjadi umat kerajaan Allah, maka Allah kita adalah raja kita. Allah kita adalah poin yang terpenting dalam hidup kita. Tapi apakah aku boleh hidup di luar kerajaan Allah? Terserah saudara, itu pilihan kita. Ya, kalau kita mau hidup di dalam kerajaan kita sendiri, boleh saja. Tetapi kita sudah tahu bahwa tanpa hidup di dalam kerajaan Allah, kita akan sia-sia. Sebentar aja waktu kita, umur kita di dunia ini, dan akhirnya kita harus meninggal. Akhirnya kita harus pergi dari semua yang ada, yang sudah kita raih selama kita hidup. Lalu kita menjadi apa? Kalau kita bukan bagian daripada kerajaan Allah, maka kita tidak akan ada di dalam rumah Allah tentunya nantinya. Oke, berarti sekarang kita memilih, oh iya, tentunya kalau seperti itu, aku mau dong menjadi umat kerajaan Allah. Ya, begitu kita menjadi umat kerajaan Allah, sudah tentu janji dari Tuhan adalah bahwa Dia akan menyertai kita dan bahkan Dia meluputkan kita dari hukuman atas dosa kita, sehingga kita tidak lagi menerima neraka, kita tidak lagi menerima hal-hal buruk setelah nanti pada masa depan kita, karena kita sudah bersama-sama dengan kerajaan Allah. Namun seperti Yohanes 15 tadi tentang pokok anggur yang benar, maka kita sebagai keluarga kerajaan Allah itu kita bukan pohonnya, bukan pokoknya. Yang menjadi pohonnya adalah Yesus. Kita hanya ranting. Saudara bisa mengerti, ranting itu tidak pernah menjadi penilaian dari seseorang. Misalnya, ini buahnya bagus.
Yang dipuji adalah apa? Pohonnya. Oh, berarti pohonnya ini bagus nih, bibitnya bagus, pohonnya sehat, makanya buahnya banyak, lebat dan manis. Itu yang dipuji adalah pohonnya, bukan rantingnya, saudara. Artinya apa? Kita waktu menjadi umat kerajaan Allah, yang perlu kita sadari adalah yang pertama, kita udah selamat. Itu dulu, amin. Yang kedua, hidup kita ini sekarang untuk Tuhan. Hidup kita ini menjadi ranting pohonnya Tuhan. Kita ini rantingnya Kristus, rantingnya Tuhan Yesus, yang diminta Tuhan Yesus untuk berbuah. Tentu saja, maka dikatakan ranting yang tidak bersama-sama dengan pohonnya, tentu saja juga akan dibuang. Dan yang kedua, ranting yang tidak bersih akan dibersihkan. Karena hanya ranting yang bersih saja yang bisa menghasilkan buah. Apa maksudnya ranting yang tidak bersih? Kalau di dalam pohon itu ada memang gulma atau mungkin ada ranting atau daun-daun yang tidak penting, itu bisa dibuang supaya pohon itu atau ranting dari pohon itu menjadi berbuah lebih baik. Artinya harus ada yang di pruning atau ada yang dipangkas. Diri kita ini ranting yang ada yang harus dipangkas dari diri kita. Nah, di dalam ayat 3 dikatakan apa yang memangkasnya? Dikatakan di sana, engkau sudah bersih oleh sebab firman-Ku yang sudah kamu dengar. Artinya apa? Pengajaran Yesus, Roh Kudus, firman Tuhan, inilah yang membersihkan diri kita, sehingga kita bisa menjadi ranting yang berbuah. Inilah yang bisa membuat kita menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Sebab kalau kita berbuah, yang dimuliakan adalah Tuhan. Jadi kalau kita adalah ranting atau kita adalah cabangnya, dan kita diminta untuk di-pruning atau dibersihkan atau dibersihkan istilahnya, maka kita harus mau supaya kita berbuah banyak. Cara kita bersih, cara kita supaya bisa berbuah banyak, dikatakan tadi, firman Tuhan. Jadi saya rindu kepada kita orang Kristen, anak-anak Tuhan. Mungkin saudara juga ingin ya berbuah ya. Saudara ingin menjadi orang yang dilihat, oh ini anak Tuhan Yesus, bagus gitu ya, masa depannya bagus, orangnya pintar, orangnya disegani, orangnya dipermuliakan ya di dunia ini. Mungkin kita suka ya. Tetapi yang paling penting adalah kalaupun kita hal demikian, yang kita raih, maka itu adalah persembahan kita kepada Tuhan, karena Dia pokok anggurnya, betul ya? Anggurnya itu untuk Tuhan, anggurnya itu untuk Bapa. Baru yang kedua, mungkin kita betul suka untuk menjadi orang yang baik lah, orang yang disegani, orang yang diinspirasi oleh banyak orang. Bagus. Tapi ada satu cara. Firman Tuhan harus ada dalam diri kita, maka dikatakan oleh Tuhan, kalau engkau dalam aku dan firman-Ku ada dalam engkau, maka apa saja yang kau minta aku akan berikan supaya engkau berbuah-buah banyak. Jadi sangat jelas sebagai orang Kristen, kalau saudara mau jadi panutan, menjadi orang penting, menjadi orang yang disegani, menjadi orang yang berdampak, menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia ini, tidak ada jalan lain selain kalau tidak saudara mengenal Yesus melalui firman-Nya, mengenal hati Yesus melalui firman-Nya, mengenal hati Allah melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya. Untuk itu, berikan hidupmu untuk membaca firman Tuhan. Yang kedua, untuk berdoa. Karena selain firman juga dikuatkan oleh kalau kita punya hubungan yang secara rohani kepada Allah sendiri, sehingga kita harus banyak doa. Kita harus banyak membuat waktu-waktu kita untuk bisa terkoneksi dengan Tuhan. Jadi yang bisa saya bagi kepada kita hari ini adalah bagaimana hidup kita supaya kita bisa menjadi orang yang menjadi orang yang dipandang orang lain oleh karena kebaikan kita. Maka kita perlu firman Tuhan, kita perlu doa, sehingga kita menjadi cabang atau ranting yang terkoneksi dan yang bersih, sehingga kita boleh berbuah-buah lebat. Dan itu semuanya bukan kita, bukan untuk kita,
bukan demi kita, tapi demi Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, demi kerajaan Allah yang rajanya adalah Tuhan Yesus. Kalau saudara hari ini merasa dirimu diberkati, share video ini kepada teman-teman. Dan saya rindu sebenarnya diri kita, mari kita pulihkan. Dengan kita mengerti, kita akan menjadi ranting yang bersih dan melekat kepada Kristus. Tuhan Yesus berkati.